Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya. Yang belum kita makan sama-sama di kantin. Amin. Langsung namanya sendiri-sendiri. Sebelum saya mulai, saya absen dulu. Ya. Yang pertama, Alia masuk. Oke. Dewi masuk. Masuk, Pak. Galang masuk. Dedi, Puspa, Masuk. Riris. Masuk. Oh ya, masuk semua ya. Alhamdulillah, nggak ada yang nggak masuk, nggak ada yang izin. Oke, tahu kita mau belajar apa hari ini? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, Bapak kasih tahu. Kita akan belajar tekanan zat padat. Oke, ada yang tahu zat padat itu apa? Bisa angkat tangan yang tahu? Oke. Ya, silahkan. Yang keras pokoknya. Yang keras, apanya yang keras? Dipegang keras, Pak. Oh, dipegang keras ya. Zat padat itu kalau dipegang keras, contohnya kayak kursinya. Oke, kita lihat dari sini. Nah, tahukah kamu mengapa kaki bebek tidak tenggelam di dalam lumpur? Ada yang tahu mengapa? Ya, Karena ada selaputnya, Pak. ada selaputnya. Kalau ada selaputnya kenapa? Biar lumpurnya itu tidak melewati kaki, jadi nggak bisa tenggelam. Oh iya, pintar. Tepuk tangan untuk Mas. Oke, untuk belajar lebih lanjut, kita akan melakukan belajar kelompok. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Mana kelompok 5, 6, 7, 8? 5. Yang belum bergabung dengan kelompoknya silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke, karena sudah mendapatkan LKPD semuanya, mohon diisi nama kelompoknya. Anggotanya silakan diisi terlebih dahulu. Terima kasih waktu 2 menit. Sudah? Sudah, sekarang kalian lihat yang bagian B. Silakan diamati terlebih dahulu, silakan kalian diskusikan. Apa itu, Pak? Ini buat kalian nanti percobaan. Oh, percobaan. Oke, sudah dilihat yang konsep yang B. Nah, dari gambar di atas manakah alas kaki yang cocok kita gunakan melewati jalan berlumpur? Ada yang tahu? Yang tahu silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan amanah. Sepatu boot. Sepatu boot. Kenapa sepatu boot yang dipilih? Karena ada pul-pulnya. Ada pul-pulnya. Ya, jadi kenapa sepatu boot bisa berjalan lebih enak di lumpur? Karena alas penampangnya lebih besar. Contohnya kalau kita pakai heels, bukan kita, kalau yang pakai sepatu heels, Bapak tidak pakai heels, kan luas penampangnya lebih kecil. Jadi kalau dipakai di lumpur akan Tenggelam. menancap, akan bergesep gitu ya. Oke, sekarang Bapak bagikan. Ini buat percobaan, lihat di bagian yang C sama lembar selanjutnya, silakan dilihat. Bapak bagikan plastisinya.
Chart apa? Oh, silakan dilihat yang bagian C sama lembar yang belakang. Silakan dibaca dahulu. Permisi ya Pak. Karena kita kan akan belajar tekanan zat padat. Nah, plastising yang saya berikan itu juga termasuk zat padat. Oke, kan di situ ada 2 koin sama letakkan uang logam pada plastising pertama dengan posisi horizontal dan uang kedua dengan posisi vertikal, seperti gambar yang di samping itu. Oke, sudah. Lalu berikan dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. Oke. Bagaimana sudah melakukan percobaannya? Sudah semua? Sudah Pak. Ini Pak. Oke, yang kelompok ini bagaimana? Yang kelompok ini bagaimana sudah? Nah, yang satu vertikal, yang satu horizontal. Yang mana yang vertikal? Ya, kalau yang horizontal. Pinter. Yang kelompok ini sudah. Kenapa? Ya, oke. Selanjutnya bisa dibuka lembar selanjutnya setelah prosedur. Nah, ini bagian menganalisis, silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Sudah selesai? Cepat sekali. Mana yang sudah Pak? Ayo kelompok 1 maju. Ina Pak, udah Ina. Ini tapi kan harus disimpan. Bagaimana kelompok yang sini? Ada yang dibingungkan? Ada yang dibingungkan? Tidak, sudah kita semua ya. Pak mau tanya kalau gitu. Ya. Ya sini. Yang nomor berapa? Dua ini loh. Ya, oh maksudnya dari hasil percobaanmu tadi, bekas uang logam tadi yang paling dalam itu yang mana? Ini sama ini kan. Iya, kan tadi ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang paling dalam ini. Nah, ditulis yang vertikal berarti. Lalu ditulis kenapa alasannya kok yang vertikal bagusnya lebih dalam ketimbang yang horizontal. Paham? Ya. Kalau ini bagaimana sudah? Ada yang dibingungkan? Oke, apakah sudah semua? Ya, masih belum. Ada yang dibingungkan? Ya, sudah semua? Sudah Pak. Oke, kalau begitu saya minta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Oke, kelompok mana yang mau? Silakan angkat tangan. Ya, silakan maju ke depan. Wih, warnanya kode. Ya, di sini agak ke depan biar temannya bisa melihat semua. Oh, satu kelompok. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil percobaan kami. Ya, sebentar yang belakang kedengaran. Oke. Oke, yang pertama, posisi uang logam yang manakah yang memiliki luas permukaan pijakan atau tempat gaya bekerja yang lebih kecil? Jawabannya itu yang uang logamnya didorong secara vertikal, Pak. Yang saya ngadep pokoknya, Pak, saya ngadep pokoknya. Yang kedua, ketika kamu mendorong kedua uang logam dengan posisi vertikal dengan besar dorongan gaya yang sama, uang logam dengan posisi manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Jawabannya itu yang didorong secara vertikal, yang berdiri, Pak. Karena permukaan uang logamnya itu lebih kecil. Jadi yang menghadap ke plastisinya itu yang lebih kecil, Pak. Gitu. Sehingga bekasnya jadi lebih dalam. Terus yang berikutnya nomor 3, ketika kamu mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal tetapi dengan besar atau dorongan gaya yang berbeda, uang logam manakah yang memiliki bekas lebih dalam? Mengapa demikian? Yang pasti dengan yang dorongannya lebih besar. Jadi yang dorongannya lebih besar karena dengan dorongan gaya yang lebih besar, itu semakin besar gaya yang diberikan, tekanan akan lebih besar dan bekas dorongan juga semakin dalam. Itu, Pak. Terus selanjutnya yang nomor 4, bekas pada plastisin yang dalam berarti plastisin tersebut mendapatkan tekanan yang lebih besar dari kedua perlakuan tersebut, manakah yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar? Jawabannya adalah tekanan yang lebih besar dihasilkan pada percobaan logam yang didorong secara vertikal dengan gaya tekan lebih besar. Juga, Pak. Nomor 5 juga, Pak. Oh, enggak. Iya. Ada. Simpulannya juga, Pak. Oh, kesimpulannya nanti saja. Oh, nanti. Oke. Ya sudah itu, Pak, jawabannya, Pak. Ya, dari kelompok lain apakah ada pendapat yang berbeda? Jawaban yang berbeda? Sama semua? Ya. Baiklah, silakan kembali, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Jadi Bapak jelaskan mengenai tekanan zat padat. Lihat, tekanan zat padat adalah besaran gaya yang harus bekerja pada setiap ruas pijakan. Oke. Ya, kalian nggak mau ya rumus-rumus ya? Enggak mau. Ya, oh ya. Jadi saja lebih Malas ngitung, Pak. agar lebih mudah. Rumus tekanan tadi apa? P sama dengan P sama Sama dengan dengan F per A. F per A. Oke. Nah, P itu sama dengan tekanan. F ya, mohon maaf. Tekanan. Ada yang tahu satuannya apa? Biasanya ada satuannya nih, Pak. Biasanya, Pak. Satuannya Tekanan ya tekanan. Berarti tekan. pas. Pas. Kalau M itu apa? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. aku, Pak. Ya, silakan yang mana lagi? Gaya. Gaya. Gaya satuannya apa? Newton. Pintar, ini sudah belajar semua. Kalau A itu apa? Luas penampang. Luas penampang. Wah, mana juara 1?
Luas penampang. Luas penampang. Ya meter persegi. Bapak belum memberikan pertanyaan sudah dijawab. Iya Pak. Oke. Agar lebih mudah begini. Bapak jelaskan lebih mudahnya. Tadi kan ada yang poinnya vertikal. Vertikal berarti luas penampangnya lebih kecil atau lebih besar dari bendanya, dari plastisnya? Lebih kecil. Kecil. Oke. Jadi kalau luas penampangnya lebih kecil, jadi tekanan, mohon maaf. Jadi tekanannya lebih kecil apa lebih besar? Lebih besar. Oke. Seumpama itu tadi yang horizontal, luas penampangnya besar apa kecil? Besar. Oke. Lebih besar. Oke, jadi tekanannya Lebih kecil. lebih kecil. Jadi kalau saat nanti adik-adik dapat soal, kalau luas penampangnya itu lebih besar dari tekanannya, nanti tekanannya pasti lebih Kecil. Simpelnya seperti ini. Oke? Iya Pak. Oke, ada yang ditanyakan dari sini? Belum ada. Oke, kita masuk ke selanjutnya. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, contohnya mata kapak. Ada yang pernah tahu orang Wiro Sableng? Ya. Ada yang tahu salah satu orang yang di hutan kayu? Kenapa kok pakai kapak? Karena tajam. Tajam Pak. Lancip. Kalau lancip itu berarti luas penampangnya Kecil. tekanan ke kayu menjadi lebih Besar. Oke, selanjutnya Bulan itu salju bulan. dibuat lebih lebar. Oke, tahu salju seperti apa? Kalau teksturnya salju seperti apa tahu? Belum pernah ke Swiss. Ya, sama saya juga belum pernah. Oke, jadi salju itu teksturnya lebih lembut daripada plastisimu itu. Coba kalau kalian yang perempuan jalan di salju pakai heels, nyaman apa tidak? Bisa jadi. Mendelep. Oke. Kayak di lumpur. Jadi alasnya dibuat lebih lebar. Kenapa? Kalau luas penampangnya lebih besar, tekanannya kecil. Pintar sekali. Nah, ini yang BB tadi. Jadi bentuk kaki BB yang lebar dan tapi memperkecil tekanan kaki pada tangan. Hal ini memudahkan BB untuk berjalan dan tidak terperosok di dalam lumpur. Jadi luas penampangnya lebih besar, lebih lebar. Kalau jalan di lumpur itu lebih mudah. Jadinya tidak selip-selip. Tidak tenggelam. Contohnya kalau seumpama ayam kan tidak ada selaputnya. Mungkin nggak kalau ayam kepleset di lumpur? Mungkin saja. Ayamnya nggak mau Kebenteng apa ya? Bebek sama ayam kalau berjalan di lumpur lebih nyaman yang mana? Bebek. Kita nggak tahu perasaan bebek. Nah ini contohnya mobil off-road. Oke, mobil off-road kan ya off-road di luar jalan ya kan, lebih ke hutan gitu. Nah luas ini bisa dilihat lebar bannya. Kenapa bannya itu nggak kecil? Ya tadi Biar luas penampangnya besar. Kayak bebek. Nah betul. Oke, pernah lihat di jalan-jalan ada motor yang banyak kayak cacing kecil-kecil? Iya. Bayangkan kalau berjalan di lumpur bisa apa tidak? Oke, makanya bermobil off-road itu dibuat lebih lebar. Kenapa? Biar bisa leluasa untuk berjalan di lumpur. Itu. Kalau di pasir, Pak. Kalau di pasir juga bisa. Nah ini udah tahu patut kan?
Masih kayak Ya. Paku di rumah kalian ada semua kan? Ya. Nah, kenapa ujung paku itu lancip ketimbang yang di atas? Ada yang tahu? Untuk biar bisa kecil kan. Jadi semacam Angkat tangan yang tahu? Jangan keroyokan Bapak sendiri. ayo mana? Angkat tangan yang tahu? Oke, ada yang tahu? Nggak ada, Bapak salah. Oke. Ya, biar lebih mudah. Ujung paku itu lebih kecil dari permukaannya agar saat dipukul bisa masuk ke Kayu. Pokoknya yang benda padat kayu, pring, tembok seperti itu. Nah, atasnya ini dibuat lebih lebar. Kenapa? Sumpama kalau kecil, kamu ngepalu apa bisa mungkin kena? Yang kecil segini mungkin belum bisa kena kok. Iya, iya. Makanya dibuat lebih besar daripada ujung yang sebelah bawah. Oh, gitu ya, Pak. Tuh, oke. Nah, ini sirip ikan. Pernah lihat ikan? Selain di gambar ini? Iya. Di bawah ikan di bawah. Di bawah ya, di kolam ada ikan. Iya. Ya. Kenapa ikan siripnya itu lebar-lebar? Buat renang. Buat renang. Oke. Mana siripnya, Pak? Oh, enggak tahu siripnya yang mana? Enggak sih, Kalau dia nggak juara pernah lihat satu. berarti. Oh, belum. Ini loh siripnya. Tapi ada ikan yang nggak ada itunya Yang Pak. ini ekor. Oh, kok gandeng loh, Pak? Ya enggak, ini enggak ada sebenarnya. Pengambilan Ikan kan gambar. jalannya ekornya titik kan? Titik. Oke. Coba kalau ikannya itu ekornya seperti jarum. Jarum pentul. Apa bisa berenang? Nggak bisa. Nah, Mengambang Pak, mengambang. Nggak tahu. nggak bisa berenang dong. Karena kan luas penampangnya lebih kecil kan jarum. Apa yang bisa? Pernah tanya ikan, Pak. Ya nanti tanya ke kolam. Tanya ke ikan apa tanya ke Jadi pakai kolam Tanya itu ke bisa, kolam. itu agar bisa memudahkan dia untuk berenang. Nah, oke. Sekarang dibuka LKPD-nya lagi. Yang halaman terakhir kan itu ada kesimpulan. Saya minta tolong satu siswa yang untuk membacakan kesimpulan. Ayo Mbak mana? Ya, yang mau silakan maju ke depan. Mbak mana? Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang mau maju. Ya, silakan maju di sini. Berdasarkan percobaan dan diskusi yang kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpulkan? Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa tekanan itu berpengaruh, luas penampang itu berpengaruh terhadap tekanan. Semakin kecil tekanan, semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanannya, dan semakin luas penampang akan semakin kecil tekanannya. Gitu, Pak. Oke, kesimpulan dari oke. Sekarang ketua kelompok mengembalikan LKPD dan plastisin dan uangnya. Bapak juga, ya Bapak juga mau beli jajan. Beli es, Pak. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak Pak, udah jelas. Oke, kalau tidak ada, Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.